dengan masalah program kesehatan sekolah itu, kesehatan lansia itu. Oleh karena itu saya sudah mencoba dan ini sudah saya sampaikan ke Bu Mike ya terkait dengan masalah acara itu. Nanti akan ada semacam mungkin melalui Bapak nanti Pak Salahuddin akan memperkenalkan gitu kan program layanan kesehatan lansia kerjasama dengan Jepang itu. Kemudian nah dari sana itu nanti baru nanti pelayanan kesehatan oleh siswa. Nah itu yang ingin saya tambahkan Pak. Nah kalau anggota mungkin Bu di Mike di kita tetapkan saja 40 orang Bu. 40 ya Pak, ya tadi pagi ini saya terima. Iya, jadi 40 itu kan mungkin tidak bergeser jauh lah gitu kan, tapi asumsi saya sekitar 40. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf ini, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, tapi pun. Ya pun. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak-Bapak dan Ibu SMK 27 Bandar Lampung untuk yang mana kegiatannya memastikan besok akan ada kegiatan PWRI di SMK 27 Bandar Lampung. Kalau yang kemarin Bapak ikut, nanti nggak ikut tapi ya Pak Melihat. Ya kalau yang kemarin ikut sebenarnya kegiatan mirip dengan itu Pak. Jadi ada pelayanan kesehatan dan sebagainya. Tapi saya jelaskan dulu dari awal begini Pak konsepnya. SMK Negeri 7 Bandar Lampung ini tahun 2022 itu diputuskan oleh Kementerian sebagai SMK PK untuk pusat caregiver di Lampung ya. Jadi di Lampung, jadi ini ada beberapa sekolah yang ditunjuk seperti ini. Salah satunya SMK Negeri 7 itu adalah SMK negeri yang ditugaskan untuk menyiapkan tenaga kerja imigran potensial ke Jepang. Di Jepang itu kegiatannya menjadi caregiver. Caregiver itu ialah pelayan atau perawat manula kalau di kita. Tapi di sana istilahnya senior karena tidak dibiasakan dikatakan tua senior. Jadi di sana di anak-anak kita yang sudah berangkat ke sana ternyata di sana disambut baik dan mereka juga punya keterampilan bagus. Hanya kelemahan kita, kekurangan kita adalah bahasa Jepang. Nah, maka SMK 7 difasilitasi oleh pemerintah, diberi bantuan untuk menyiapkan itu. Nah, untuk itu kita butuh para senior seperti bapak-bapak ini, karena kalau mau praktek ya nggak ada tempatnya. Kalau kita mau keluarkan tempatnya ada di sini, tapi bagaimana kita buat program untuk menghadirkan orang-orang senior itu di SMK 7. Jadi bapak-bapak ibu punya kegiatan di sini, nanti anak-anak kami punya pengalaman melayani bapak ibu gitu. Jadi bagaimana fasilitas ini kan lengkap, ada fasilitas masak, ada fasilitas untuk keterampilan, ada untuk bersenang-senang aja, ada periksa kesehatan dan sebagainya. Kemudian termasuk mungkin snack, kemudian makan siang, kemudian kegiatan-kegiatan kerohanian misalnya, karena sudah disatukan dengan masjid. Nah, sehingga dengan hadirnya bapak-bapak ibu para senior di SMK 7 di sini merasa nyaman, merasa terlayani, merasa ada yang ngurus. Kalau di rumah mungkin anak-anak sibuk sendiri-sendiri kan, mungkin juga yang ibu pergi kemana, yang bapak pergi kemana. Nah, kalau di sini kan bisa kumpul per komunitas, maka ada komunitas-komunitas Bu. Ya, termasuklah seperti bapak-bapak ini kan ada PWRI, ada grup GSG, ada grup alumni SMK gitu, ada banyak grup. Nah, jadi pernah saya katakan dulu dengan teman-teman bahwa SMK 7 itu Sabtu dan Minggu bebas, free. Jadi boleh digunakan dari pagi sampai sore. Tapi kalau dia menggunakan jam kerja, nah seperti misalnya besok, itu kan ada anak-anak sekolah gitu loh, ada anak-anak sekolah sehingga terbatas kalau mau menggunakan fasilitas secara lebih besar. Tapi kalau yang gedung yang kemarin kita pakai untuk acara itu memang diperuntukkan untuk buat acara. Jadinya kalau 30-40 orang saya kira bisa masuk di situ itu, walaupun mungkin agak padat, tapi karena dia kan sifatnya apa ya, fun begitu, sehingga mungkin ada yang di masjid, ada yang di taman, ada yang periksa kesehatan,
ada yang mau main catur bapak-bapaknya, ada yang mau main gaple, boleh aja di situ karena betul-betul dibuat enjoy hari-harinya. Dan anak-anak kita yang ada di situ tuh mereka lah yang bertugas melayani bapak-bapak ibu-ibu gitu. Jadi bagian dari praktek mereka. Jadi prakteknya bukan hanya meriksa kesehatan, tapi bagaimana secara psikologis mereka melayani orang-orang tua itu. Karena nanti setelah mereka sampai ke Jepang, ya memang itu yang mereka lakukan di Jepang sana. Jadi melayani orang-orang tua di atas 60 tahun di Jepang. Dan anak kita sudah banyak Pak di Jepang itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun yang mengeluh, baik user yang ada di sana maupun anak-anak kita di sana, karena penghasilan mereka cukup dan mereka dilayani dengan baik juga di sana. Nah, maka program ini kita kembangkan lagi. Nah, bagaimana SMK 7 sekarang berusaha untuk menghadirkan para senior di SMK 7 ini, ya sepertinya seperti relawan lah sebenarnya bapak-bapak ini kan untuk praktek anak-anak kami. Tetapi pun begitu bapak-bapak bisa mendapatkan manfaat. Yang mau hobi mancing ada kolam, yang mau tausiah ya di situ memang ada masjidnya. Kalau nggak ada ustadznya kami carikan ustadznya. Kalau mau senam, nah, bapak ibu punya instrukturnya boleh. Tidak ada instrukturnya kami carikan instrukturnya gitu. Makan juga bisa request gitu ya. Yang sederhana aja Pak Saludin, misalnya budgetnya cuma 50.000 nggak apa-apa. Oh yang menunya agak lengkap lah gitu, mungkin budgetnya 100.000 boleh gitu. Jadi betul-betul menyesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu, dengan apa yang Bapak Ibu harapkan lah di SMK Negeri 7 ini. Bu Mika nanti akan fasilitasi. Jadi pada prinsipnya ini non profit untuk SMK 7. Karena apa, bagi kami asal anak kami dapat wahana praktek itu kami sudah beruntung gitu, bersyukur. Kalau enggak anak kami mau praktek pakai siapa gitu. Boneka nggak mungkin. Gitu ya. Karena mereka harus melayani dari pelayanan kesehatan sampai mengantar ke toilet, memandikan dan sebagainya, sebetulnya sampai sana. Tetapi kalau yang fan club ini memang mereka hanya enjoy aja gitu. Hanya untuk pendekatan anak-anak kita, bagaimana mereka bisa secara psikologis mungkin sopan santunnya terhadap orang tua, mungkin wajahnya yang harus tersenyum gitu, jadi nggak boleh kasar-kasar melayani orang tua, kira-kira seperti itu yang kita harapkan. Nah, jadi antara Bapak Ibu tamu di SMK 7 itu mendapatkan manfaat dari sekolah, anak-anak kami juga mendapatkan praktek dari kegiatan ini. Nah, jadi itu yang sinergi itu yang sama-sama kita ambil manfaatnya. Tapi kalau semua dibiayai oleh sekolah juga nggak kuat Pak. Maka setiap Bapak Ibu datang ke sini itu nanti Bu Mika tawarkan mau paket hemat, mau paket sedang, mau paket apapun Bu Mika punya paketnya gitu. Ya karena itu betul-betul fasilitas kita tidak sewakan Pak. Tetapi operasional mulai dari snack, makan dan sebagainya itu menjadi beban para tamu yang datang gitu ya, sesuai dengan undangan kita. Dan kalaupun mau diagendakan rutin, dijadwal rutin boleh gitu. Atau mau sekretariatnya di sini, kalau kamera rapat boleh di sini boleh, pakai aja itu ruang kosong kok gitu. Nah, atau mungkin sore-sore nggak harus kelompok besar, sore-sore ada 10 orang, 20 orang. Ayolah kita di SMK 7 main gaple rame-rame misalnya bernostalgia sambil nyanyi-nyanyi boleh gitu. Jadi bapak-bapak ini sebenarnya nggak harus kegiatan formal Pak. Ada kegiatan non formal pengen di SMK 7 tinggal hubungi Bu Mika boleh, nanti anak-anak yang akan melayani gitu ya. Jadi anak-anak melayani itu dalam artian betul-betul memberikan pelayanan prima, mulai dari sopan santun, psikologi, kesehatan, sampai mungkin Bapak Ibu punya kebutuhan lain, itu bisa dilayani gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan caregiver. Sebetulnya ada nanti daycare, itu penitipan bayi Pak. Ya, tapi itu belum jalan karena kita sekarang proses menunggu BLUD. Ya, jadi SMK 7 ini sekarang diusulkan menjadi BLUD, tapi sampai sekarang BLUD-nya belum turun. Tapi kalau ini sudah menjadi BLUD, ya semi komersil lah ke depannya nanti, karena di lingkungan ini kan kayak ITERA, dosennya muda semua Pak. Banyak betul yang punya bayi di situ, nggak ada tempat nitipnya. Nah, sementara kita di sini lahannya masih luas SMK 7 ini, tetapi karena ini bertahap, ya sekarang kita fokus kepada senior dulu. Nah, yang dimaksud senior itu
ya Kakek nenek. ya pensiunan lah gitu ya, jadi bukan tua. Iya. Kayak Pak Meladi kan nggak tua bu. Ya, tapi senior beliau. Ada bujang. Nah, jadi kegiatan seperti itu, harapan kita ini bisa menjadi agenda rutin. Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari program ini, anak-anak kami juga dapatkan manfaat dari program itu. Gitu. Jadi betul-betul kami mohon dukungannya lah gitu ya. Jadi dukungan LPRI ataupun komunitas-komunitas yang lain-lain untuk orang-orang yang senior. Nah, kita semua bisa fasilitasi. Kak Sulaudin mau senam itu tadi kan, saya dengar senam. Saya sudah cukup. Kalau nggak ada kita punya. Nah gitu ya, kita punya ininya apa? Instrukturnya ya, senam lansia, senam jantung, dan senam juga macam-macam itu kan gitu. Jadi kita ada gitu. Nah begitu juga dengan tausiah tadi, kalau tausiah saya kira banyak lah, gampang bisa gitu ya. Nah, tetapi yang kita fasilitasi yang mulai dari pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah tensi darah, cek gula darah gitu, cek Kolesterol, Pak. kolesterol, asam urat, pelayanan kesehatan seperti itu yang dimaksud gitu ya. Jadi untuk orang-orang senior biasanya kolesterol sama gula lah gitu. Nah, kalau yang lebih dari itu ada perawat-perawat kita mungkin itu. Biasanya misalnya ada yang apa? Kalau yang diabetes mungkin ada luka terbuka dan sebagainya, kita bisa juga seperti itu. Dan kita aslinya SMK 7 ini ada home care juga Pak, artinya dipanggil ke rumah, orang tua kita di rumah itu ada luka terbuka, diabetes dan sebagainya, kita melayani kalau dipanggil gitu. Atau ada orang tua yang mohon maaf ya stroke misalnya gitu, butuh perawat gitu, anak-anak kita sangat mumpuni. Anak kita sangat mumpuni karena itu nanti setelah mereka tamat itu yang mereka kerjakan di luar sana. Karena kalau kerja di dalam Pak payah perawat kita ini yang tamat SMK ya, tapi kalau mereka yang mungkin akper atau sarjana keperawatan mungkin, tapi kalau yang SMK nggak ada Pak. Yang paling ideal mereka memang keluar. Ya karena di luar sana yang SMK, yang D3 keperawatan, yang S1 keperawatan, S2 keperawatan sama aja Pak di luar sana. Di Jepang sana nggak dilihat di jalannya enggak. Hanya bawa sertifikat keterampilan itu aja. Iya, jadi gajinya pun sama. Dulu seleksi ya. Iya, cuman asal sudah lulus punya sertifikat keterampilan kerja di sana nggak ditanya D3 apa S1 apa SMK sama aja. Nggak bisa penyesuaian. Nah iya. Ya, jadi seperti itu kira-kira Pak. Mohon maaf mungkin kalau penjelasan saya ini belum maksimal, mungkin lain-lainnya bisa saya sambil ngobrol lah ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian Pak, pertanyaan Pak. Mungkin secara teknis Pak ya. Teknisnya besok kita dalam satu ruangan yang kemarin itu Pak ya. Saya kira nanti sambutan PWRI dulu Pak ya, Iya. baru nanti ada semacam penjelasan lah dari Bapak program itu kan, Iya. menyampaikan program yang tadi Bapak sampaikan.